Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Robi Faroid dengan NIM 2424 1010 3044 dari program studi informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal UTS algoritma 1 dan pemrograman guna memenuhi remedial UTS algoritma dan pemrograman 1. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita ke soal pertama. Soal pertama adalah tentang FISBAS ya. Jadi intinya pada soal FISBAS ini ada sebuah permainan FISBAS ya, yang dimainkan oleh sekelompok orang yang apabila orang tersebut menyebutkan angka yang merupakan kelipatan 3, 5 atau 15, mereka harus menyebutkan suatu kata tertentu. Jika angka tersebut merupakan kelipatan 3, maka ia harus berkata FIS. Jika kelipatan 5, ia harus berkata BAS. Dan jika kelipatan 3 dan 5, ia harus berkata FISBAS. Maka perintahnya adalah buat program yang dapat mengetahui kapan pemain yang memainkan permainan tersebut harus mengatakan FISBAS dan atau FISBAS. Ya, di sini saya sudah menyiapkan untuk kodenya, mari kita bahas ya. Untuk kode nomor 1 sendiri adalah seperti ini. Oke, langkah yang kita lakukan pertama adalah kita membuat sebuah variabel untuk input ya. Jadi input ini berupa integer karena nanti input ini akan jadi batas banyaknya angka yang akan batas akhir dari banyaknya angka yang diucapkan gitu. Lalu setelah kita sudah punya inputnya, kita buat ke perkondisian karena pada soal untuk angkanya sendiri itu dibatasi mulai dari 1 sampai 999. Maka di sini saya menggunakan perkondisian if jika batas ini berada pada range 1 sampai 999, maka akan masuk ke perulangan ya. Pada perulangan ini for i in range, perulangan untuk i ya, mulai dari 1 sampai dengan batas yang telah ditentukan ditambah 1, artinya perulangan mulai dari 1 sampai dengan batas yang ditentukan, maka akan melanjutkan ke perintah berikutnya ya, yaitu jika dia itu memenuhi syarat, maka akan lanjut ke perintah berikutnya, yaitu jika i itu habis dibagi 15 atau i itu ketika di modulus 15 dia sama dengan 0, maka i itu adalah FISBAS ya. Berikutnya, jika i itu di modulus 3 sama dengan 0 atau i itu habis dibagi 3, maka i itu sama dengan FIS. Dan berikutnya, jika i itu habis dibagi 5 atau i di modulus 5 sama dengan 0, maka i itu BAS. Maka untuk menampilkan output secara keseluruhan, maka kita melakukan print i, yaitu print dari perulangannya ya, sehingga akan mendapati hasil seperti yang kita harapkan. Bagaimana jika input yang kita masukkan itu tidak berada dalam range ini, tidak berada dalam 1 sampai 999, maka akan langsung mengskip perulangan dan perkondisian yang ada di sini dan langsung melanjutkan pada perkondisian berikutnya, yaitu mencetak input melewati batas. Oke, mari kita coba terlebih dahulu untuk menjalankan kodenya ya. Oke, kita diminta untuk memasukkan input di sini. Kita akan batasi dia pada misalnya 15. Nah, maka output yang dikeluarkan adalah perulangan dari 1, 2, 3. 3 akan digantikan FIS karena 3 habis dibagi 3 atau merupakan kelipatan dari 3. Berikutnya 4
5 yang merupakan kelipatan 5 akan diganti bus, 6 kelipatan 6 akan diganti vis, dan seterusnya. Dan 15 yang merupakan kelipatan 3 dan juga kelipatan 5 akan diganti dengan vis bus, seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita akan cek soal berikutnya. Soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah tentang Mas Robot. Mas Robot ini intinya adalah kita diminta untuk memasukkan 2 input, ya. 2 input, misal batas bawah dan batas atas tuh. Misal di sini sampel inputnya tuh batas bawahnya 3, batas atasnya 14. Perintahnya adalah kita disuruh untuk menentukan jumlahnya atau berapa banyak sih bilangan prima yang ada di antara kedua input tersebut. Misal di sini inputnya 3 dan 15, maka bilangan prima antara 2 input ini adalah 4. Nah, untuk pembahasannya saya juga sudah menyiapkan untuk programnya. Oke. Pertama, kita akan membuat sebuah variabel untuk kedua inputnya, yaitu input pertama saya beri nama mulai untuk input mulainya. Jadi mulainya itu harus dari mana, dan input stop untuk stopnya itu kapan, seperti itu. Lalu saya mendeklarasikan sebuah variabel yang mana variabel itu masih kosong, ya. Variabel jumlah sama dengan 0. Nanti itu mengapa dia jumlah sama dengan 0? Karena nantinya dia akan ditambahkan 1 untuk setiap kriteria yang memenuhi. Kemudian kita masuk ke perulangan, ya. Untuk for i in range, oke. For i in range mulai dan stop plus 1. Ini artinya kita memulai perulangan atau iterasi mulai dari startnya dimulai dan stopnya di stop plus 1. Karena kenapa kok di plus 1? Karena jika kita tidak melakukan plus 1, maka nanti dia tidak akan sesuai dengan inputnya. Misalnya kita input stopnya itu 14, dia akan stopnya di 13, ya. Itulah sebabnya kita harus plus 1. Nah, kita lanjut ke perkondisian berikutnya, yaitu jika i itu kurang dari sama dengan 1. Maksudnya di sini bilangan prima itu dimulai dari 2. Jadi bilangan prima itu ada 2, ada 3 dan seterusnya, 5 dan sebagainya. Jadi 1 itu tidak ikut, ya. Jadi jika i itu kurang dari sama dengan 1, maka dia akan di skip pakai continue. Di skip sampai dia menemukan bilangan yang lebih dari 1. Seperti itu. Berikutnya, setelah dia mendapati bilangan yang memenuhi kriteria, maka prima di sini true, ya. Variabel prima bernilainya true. Kemudian kita akan masuk ke perulangan berikutnya, yaitu di sini saya beri nama J, ya. For J in range, artinya untuk perulangan J itu dimulai dari 2, karena seperti yang saya sampaikan tadi, bilangan prima itu dimulai dari 2 sampai dengan int. Ini maksudnya adalah integer dari i itu yang kita peroleh dari perulangan yang sebelumnya. Ini artinya ini, ya guys, pangkat, ya. Pangkat 0,5, artinya dia itu akar 2, ya. Jika akar 2 ditambah 1, maka jika J ini dia tuh perulangan untuk J mulai dari 2 sampai dengan akar i plus 1. Nah, dari perulangan ini jika kondisinya i, apabila i itu dibagi J itu habis, atau ketika di modulus oleh J itu hasilnya 0, maka prima akan menjadi false dan kemudian program dihentikan atau di break. Karena jika i itu di modulus J sama dengan 0, maka dia itu bukan bilangan prima, sehingga dia akan di break, ya.
lalu kan melanjutkan ke iterasi berikutnya seperti itu. Nah, jika prima ya, if prima, jika prima maka jumlah ini ditambah 1. Jika prima maka jumlah yang awalnya kosong ini akan ditambah 1. Jumlah ini akan ditambah 1. Maka setiap kita menemukan bilangan prima, maka jumlahnya akan bertambah. Sehingga jika kita mencetak jumlah, maka hasilnya adalah jumlah bilangan prima secara keseluruhan. Seperti itu. Kita akan coba untuk menjalankan programnya. Oke, di sini saya mau batas bawahnya 1 dan batas akhirnya itu 15. Maka kita tahu di sini ada 6 bilangan prima. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke. Untuk soal nomor 3. Detektif Budiono Siregar. Jadi perintahnya adalah ini simple guys. Kita disuruh masukkan output berupa string, lalu kita disuruh menghitung masing-masing hurufnya yang ada dan tidak mengizinkan perulangan huruf yang sama. Seperti contohnya ini di sini ada inputnya kapal laut dan outputnya itu adalah huruf K berapa, huruf A berapa dan lain sebagainya tanpa ada pengulangan huruf yang sama. Untuk programnya bisa dilihat di sini nomor 3 ini cukup sederhana sekali sebenarnya. Oke. Aduh. Pertama saya akan buat input dulu seperti biasa di sini. Buat input dulu, input stringnya ya. Lalu saya akan buat sebuah variabel yang mana isinya itu dictionary kosong ya, nantinya itu akan menjadi tempat untuk menghimpun ininya kalimatnya guys, atau kata-katanya atau per hurufnya seperti itulah. Lalu kita melakukan perulangan for huruf in kalimat. Jadi ini saya beri nama huruf ya variabelnya. In kalimat artinya di setiap yang ada di input kalimat ya. Lalu perintahnya adalah berupa precondition ini guys. If jika, waduh, jika huruf ini berupa angka ya, untuk mengecek apakah huruf ini berupa angka, lalu kita masuk ke perintah berikutnya, huruf sama dengan huruf dot lower, artinya ini untuk ini ya, meminimalisir terjadinya sensitivitas terhadap huruf kapital. Jadi biar kita itu hurufnya tuh dijadiin huruf kecil lah gitu, biar tidak ada kesalahan. Lalu if huruf in jumlah, jika huruf ini berada pada ini jumlah apa namanya ini dictionary-nya, maka jumlah huruf ditambah 1. Selain itu maka jumlah hurufnya akan tetap 1. Lalu kita melakukan iterasi atau perulangan di sini untuk huruf ya, untuk huruf jumlahnya di dalam jumlah yang dictionary ini dot item itu artinya kita untuk mengembalikan apa namanya key dan value dari si dictionary ini. Lalu untuk mencetaknya kita langsung melakukan print huruf ini, print hurufnya ini kan dalam perulangan dah. Jadi print hurufnya apa pada variabel huruf ini, lalu jumlahnya berapa pada variabel jumlah ini, seperti itu. Kita akan coba. Oke, kita akan coba guys. Kapal laut. Oke, kodenya berjalan dengan baik. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Video tes aku. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu tentang Sabta yang punya keyboard yang rusak. Jadi intinya pada pembahasan ini adalah kita itu harus mencari tahu
eh, apa ada berapa kata yang mengandung huruf rusak lah, kita katakan huruf rusak. Huruf rusaknya itu E dan D. Misalnya nih, ini ada input. Dia tuh hello world. Hello itu mengandung E, world itu mengandung D. Maka kata yang rusak itu ada dua. Jadi kita harus nyari kata yang rusak atau kata dengan huruf yang rusak. Seperti itu, simple. Untuk kodenya akan saya tampilkan seperti ini. Oke, langkah pertama adalah kita bikin input ya. Input pastinya untuk memasukkan kata. Seperti apa kata yang kita hendaki, seperti itu. Berikutnya kita buat variabel lagi, variabel yang isinya itu adalah list. List kata-kata yang dilarang atau kata-kata yang rusak. Huruf yang rusak. Di sini huruf yang rusak itu ada E dan ada D sesuai soal ya. Kemudian dari kita buat variabel baru lagi, huruf kata. Huruf kata lah, saya beri nama huruf kata. Huruf kata nih merupakan kata ini merupakan kata ini yang kita masukkan fungsi split. Artinya kita akan memecah kata yang diinputkan oleh user ini menjadi per huruf. Maksudnya itu dipecah, misalnya nih hello jadi HELLO gitu. Kemudian saya mendeklarasikan variabel baru. Variabel baru ini dimulai dari 0 karena nantinya itu akan diisikan ketika sudah terpenuhi kriteria yang diharapkan. Kemudian menggunakan perulangan iterasi, variabelnya i, for i in huruf rusak. Ya, huruf rusak itu ya ini huruf rusak, for i in huruf rusak, untuk i di dalam huruf rusak. Jika ani j, maksudnya itu j ya, di sini menggunakan jika ani j in i, maksudnya j ini variabel baru ya di dalam i, yang mana i itu di lower itu maksudnya agar tidak sensitif terhadap huruf kapital ya. Dalam perulangan maksudnya for j itu variabel yang tadi kita buat itu in huruf rusak tadi, maka kata rusak yang awalnya 0 itu akan ditambah 1. Artinya jika pada input itu mengandung kata dari huruf dari huruf rusak ini, maka kata rusak akan ditambah 1 sampai akhirnya sampai pada iterasi terakhir. Kemudian kata rusak untuk mencetak jumlahnya, maka kita akan melakukan print ada kata rusak itu guys. Coba kita akan buat misalnya hello world, maka dia akan print 2 karena ada e ada word. Nah, kita akan cobakan lagi misalnya hello temanku. Oke, dia akan 2 karena ada 2 kata yang mengandung huruf E, seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5 guys. Soal nomor 5 nih, tentang kumpulan angka. Ini tentang menjumlahkan guys. Jadi simpelnya kita diminta untuk memasukkan kumpulan angka berupa string ya, nanti kumpulan angkanya itu berapa berupa string. Lalu kita juga diminta untuk memasukkan angka target juga berupa string, seperti itu. Untuk apa? Angka target ini nantinya akan menjadi acuan guys, acuan outputnya, yang mana outputnya itu apabila ditambahkan itu hasilnya adalah angka target itu sendiri. Misalnya ini kan angka kumpulannya segini, kita pakai angka targetnya 5 nih, di sini angka target, maka outputnya itu adalah ketika ditambahkan 1 tambah 4 itu 5, 2 tambah 3 itu 5, seperti itu. Untuk kodenya sudah saya buat di sini kurang lebih seperti ini. Oke. Untuk kodenya pertama kita buat
ini variabel untuk input ya, input berupa string, kumpulan angka nih, nanti dipisahkan sama koma, karena di soal itu dipisahkan sama koma guys. Lalu kemudian kita juga harus menginputkan target, jadi targetnya itu berapa angka yang kita kehendaki untuk sebagai hasil dari penjumlahan output itu berapa, seperti itu. Lalu buat variabel lagi di sini saya beri nama int target untuk merubah si target ini menjadi integer. Sini kan dia masih string, ya kita akan rubah dia menjadi integer. Kemudian kita buat variabel lagi, namanya list angka. Ya list angka ini ya tentunya tipe datanya adalah list, yang mana di dalam list itu ada map. Map ini bisa ini ya, dalam map ini fungsinya itu int guys. Jadi untuk mengintegerkan kumpulan angka yang ada di sini, sedangkan kumpulan angka yang dari sini terlebih dahulu di split. Maksudnya itu kumpulan angkanya itu dipisah dengan menghilangkan komanya lah, seperti itu. Lalu diintegerkan, kemudian hasilnya itu dimasukkan ke dalam list gitu. Di dalam list yang di sini. Nah, kemudian kita deklarasikan variabel baru, yang mana variabel itu tipe datanya list ya, list kosong. Dan kemudian kita masuk ke perulangan atau iterasi. Yang pertama, for the in range, ya perulangan untuk i dalam range len list angka, maksudnya itu adalah jumlahnya list angka guys. Jumlahnya ini, jumlahnya list angka ini, jumlahnya ada berapa, akan diulang berdasarkan itu. Kemudian untuk masing-masing i dalam iterasi itu akan dilakukan iterasi lagi ya, dilakukan iterasi lagi dengan range itu mulai dari i ditambah 1 sampai dengan sama jumlah list angkanya. Lalu kemudian dari dua iterasi ini akan dicocokkan, bisa dibilang dicocokkan gitulah ya. Jika list angka pada yang i, pada perulangan i, pada iterasi i, jika ditambah pada iterasi j itu sama dengan target, maka dia akan ditambahkan ke list hasil. Ini yang ditambahkan adalah list angka untuk i dan list angka untuk j, seperti itu. Lalu untuk mencetak hasilnya kita hanya perlu print hasil. Kita akan lihat untuk hasilnya seperti apa. Nah, misal nih kita untuk kumpulan angkanya kita buat 1 2 3 4 5 6 7 8. Lalu untuk targetnya kita mau 5. Wah, lama, kenapa ini error? Oh, sorry guys, karena di sini ada kosong ya, tidak boleh ada kosong. Kita akan ulang. 1 2 3 4 5 6 7 deh untuk ininya, untuk kumpulan angkanya, dan yang kita kehendaki adalah 5 untuk hasilnya. Maka outputnya adalah 1 4 dan 2 3, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Pada soal nomor 6 kita diminta ini bebek galau. Intinya ini kalian bisa baca sendiri ya soalnya guys. Pokok intinya tuh kita tuh tidak boleh ngetik pada ini dengan tangan yang sama. Jadi tangan kiri tuh ini daftar hurufnya, tangan kanan tuh ini daftar hurufnya. Ketika dia tuh ngetik pada tangan yang berbeda, misalnya nih hello world, H itu kan di sini tuh, H itu di sini, E itu di tangan kiri. Maka jika tangannya berbeda itu false, dan sebaliknya jika diketik pada tangan yang sama dia akan true. Oke, untuk program itu seperti ini guys. Ini simple saja sih. Alamak. Nah, aduh kok gak bisa ini bos. Sabar. Oke. Pertama kita buat dulu ini variabel ya, yang isinya tuh set, tipe data set ya. Tipe data set itu tipe data yang tidak mengizinkan perulangan ya. Tipe data sekuensial yang tidak mengizinkan perulangan. Itu cocok banget sih buat nyimpen ini.
tangan kiri itu ini, tangan kanan itu ini. Seperti itulah, seperti soal. Lalu kita buat variabel lagi yang mana isinya itu input ini ya, apa namanya, input katanya. Lalu kita langsung lowerkan aja di sini untuk ini, apa namanya, untuk mengatasi kesensitivitasan terhadap huruf kapital. Kemudian kita buat fungsi dengan nama dari tangan yang sama, yang mana ininya ya, isinya itu kata ini guys, kata yang diinputin. Di dalam fungsi itu jika not kata maka return true. Jadi jika tidak ada kata, tidak ada inputan, maka dia itu true guys ya. Lanjut, jika kata pada indeks ke 0 di tangan kiri, maka variabel kita deklarasikan variabel kanan sama dengan tangan kiri. Lalu jika kata ke 0 itu ini tangan kanan, maka variabel tangan itu menjadi tangan kanan. Selain itu return false ya. Lalu kita buat iterasi for huruf in kata. Kita buat variabel huruf in kata, lagi-lagi dengan kata yang diinputkan. Jika huruf tidak ada di tangan, maksudnya jika huruf itu tidak ada di tangan, tidak ada di sini, tidak ada di salah satu dari ini, maka return false. Kemudian untuk dari keseluruhan itu fungsinya returnnya true. Lalu kita buat variabel baru hasil, yang mana hasil itu isinya adalah fungsi yang tadi kita buat dari tangan yang sama kata. Maka untuk menampilkan hasilnya kita hanya perlu print hasil guys, seperti ini guys. Contoh, kita buat apa ya, hello dah. Hello to false karena dia H dan E itu berada pada tangan yang berbeda ya. H dan E dan H ini berada tangan yang berbeda. Misalnya kita buat lagi nih 3 misalnya, dia true karena dia berada di tangan yang sama. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7 guys. Soal nomor 7 kita itu disuruh benerin file rusak file rusak. Jadi isi pesan itu tergeser guys, bilangan ASCII-nya. Jadi file isi pesannya itu datanya tergeser, bilangan ASCII-nya sebesar 5. Lalu kemudian menggabungkan dua isi pesan ke dalam satu pesan dengan pola huruf selang-seling antara dua pesan. Buatlah sebuah program yang berfungsi untuk memperbaiki file agar isi pesan dapat terbaca. Ya seperti ini contohnya guys. Kita coba copy aja ini. Ini inputnya dan ini outputnya. Oke, untuk kodenya itu seperti ini. Pertama kita buat fungsi, kita beri nama perbaiki pesan, yang mana isinya itu adalah pesan rusak, variabel pesan rusak. Lalu kita buat ini guys, apa namanya nih, list kosong ya, variabel, deklarasikan variabel list kosong. Nantinya itu akan menampung isi pesan pertama dan pesan kedua. Kemudian kita buat iterasi perulangan, variabelnya i. Untuk i di range-nya itu len pesan rusak, jadi banyaknya ini guys, banyaknya si pesan rusak ini. Nah kemudian dalam perulangan itu jika i variabel ini di modulus 2 sama dengan 0, maka pesan 1 ini akan di append pesan rusak i, artinya pesan rusak pada iterasi ke i gitu. Selain itu maka dia akan di append ke pesan 2, ke list kedua ini, ke pesan 2. Lalu kemudian kita akan menggabungkan guys. Jadi pesan 1 itu dot join pesan 1. Kemudian pesan 2 dot join pesan 2 itu untuk menggabungkan ya antara dua pesan ini. Lalu ini adalah untuk ini guys, apa tadi di soal itu bilangan ASCII-nya bergeser 5 dan apa namanya bergeser 5 lah pokoknya. Jadi pesan 1 jika diperbaiki maka join
karakter ordo dari karakter ini, dari char ini, maka dia akan bergeser 5 atau min 5. Ini nilai aslinya char untuk char di pesan 1. Pesan 2 juga sama, kita lakukan hal yang sama, dan kemudian kita return untuk mengembalikan hasil dari ini, dari si def ini, dari fungsi ini ke untuk mengembalikan nilai hasil dari fungsi def ini, guys. Kemudian kita buat inputnya ini ya, pesan rusaknya, input rusak. Kemudian pesan 1, pesan 2 kita perbaiki pesan ini adalah fungsinya ya, perbaiki pesan. Dan untuk ininya apa namanya dah, isinya itu adalah dari inputan yang dimasukin user. Lalu kita print pesan 1, pesan 2 untuk menampilkan outputnya. Kita coba, guys. Kita akan masukin ya, set. Jadi kita akan lihat seperti apa outputnya. Selebel berhasil. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.